Oke. Oke, jadi di sini misalkan ada bilangan-bilangan ya, seperti C1, C2, C3, dan seterusnya, terus sampai dengan Cn. Nah, ini disebut adalah barisan bilangan tak hingga, di mana Cn-nya ini disebut suku umum dari barisan. Nah, N-nya itu sendiri, itu adalah bilangan N atau nomor urut atau indeks, yang menunjukkan letak bilangan tersebut dalam barisan. N sama dengan 1 berarti di urutan nomor 1. N nomor 2 di urutan nomor 2, 3 itu di urutan nomor 3, dan seterusnya. Nah, suku umum dari barisannya itu tadi ya disebutnya adalah Cn. Nah, ini adalah merupakan suatu fungsi dari N. Atau bisa juga ditulisnya seperti ini. Cn sama dengan Fn. Fungsi dari N ya. Nah, contoh barisannya misalkan ada 1, setengah, sepertiga, seperempat, maka ini suku umumnya dapat ditulis adalah 1 per N. Atau juga dapat ditulisnya sebagai seperti ini ya. Nah, ini singkat mengenai barisan bilangan. Nah, kemudian ada namanya barisan konvergen. Nah, barisan konvergen ini adalah suatu barisan yang disebut, di sini suatu barisan disebut konvergen itu jika barisan itu mempunyai limit yang tunggal atau unik. Jadi konvergen itu jika barisan itu mempunyai limit yang tunggal atau unik. Nah, kalau tidak punya, maka dia disebut divergen. Nah, ini ada beberapa contoh. Kayak nomor 1 ini ada ya, limitnya adalah 0, maka dia disebut konvergen. Yang nomor 2, kalau dicari limitnya, dapat limitnya adalah sepertiga. Nah, ini kan ada nilainya, tunggal gitu ya, unik adalah sepertiga. Nah, ini adalah konvergen juga. Kemudian nomor 3, di sini adalah setengah. Limit n mendekati tak hingga dari n per 2n plus 1 itu hasilnya setengah, maka dia konvergen. Nah, kecuali nomor 4, ini adalah limitnya. Kalau dicari, hasilnya adalah tak hingga ya, maka dia disebut divergen. Jadi intinya barisan konvergen itu kalau dia mempunyai limit yang tunggal atau unik, maka dia disebut konvergen. Kalau bukan, maka disebut divergen. Nah, sekarang masuk ke limitnya. Tadi baru sekilas aja hasil-hasil limitnya. Nah, ini gimana cara menghitung limitnya. Nah, limit nanti ada yang mendekati nilainya tak hingga. Nah, nanti juga ada yang mendekati ini adalah suatu bilangan ya. Misalkan X mendekati 1, X mendekati 10, dan lain-lainnya. Nah, untuk limit yang mendekati tak hingga, di sini caranya adalah seperti ini. Pertama, itu membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini kan bisa dilihat limitnya, limit dari 4x min 1 per x kuadrat plus 2. Nah, kita lihat, ini kan fungsinya adalah x ya. Nah, ini kan fungsinya x ya, x mendekati tak hingga. Nah, kita lihat x-nya ini yang pangkatnya paling tinggi berapa? 2, Pak. Ya, yang di bawah ya, x kuadrat ini. Pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, berarti semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Berarti di sini limit tak hingga berarti 4x dibagi x kuadrat dikurang 1 dibagi x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat plus 2 per x kuadrat. Nah, ini kita coret-coret yang bisa dicoret. Kayak yang ini tinggal 1 ya. Ini nggak bisa. Ini hasilnya adalah 1. Ini nggak ada. Maka ini adalah limit x-nya mendekati tak hingga. Ini tinggal 4 per x dikurang 1 per x kuadrat per ini 1 ditambah 2 per x kuadrat. Nah, sudah sederhana, kita masukkan tak hingganya ke masing-masing ini, ke x-nya. Berarti ini sama dengan 4 per tak hingga dikurang 1, tak hingga dikuadratkan, tak hingga juga, per 1 ditambah 2 per tak hingga.
Nah, 4 dibagi tahingga berapa? Oke, jadi kalau dibagi tahingga itu adalah 0 ya. 0 kurang 0 per 1 ditambah 0. Maka ini sama dengan 0 per 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Tahingga. 0 bagi 1, 0. Kalau 1 dibagi 0, baru ya. Oke, jadi limit untuk mendekati nilainya mendekati tahingga, cara pertamanya adalah seperti ini. Nah, kemudian cara keduanya adalah kalau yang bentuknya seperti ini, kurang lebih. Nah, atau bentuknya gini, ada fungsi x ditambah gx. Ini kan bisa dianggap gitu, fungsi x ditambah gx. Nah, untuk yang model seperti ini, caranya adalah dikalikan dengan sekawannya. Tapi kalau ini plus, berarti kalikan nanti dengan sekawannya itulah kebalikannya ya. Bisa di minus, kalau dianya fungsi awalnya minus, berarti jadinya positif. Nah, yang dimaksud sekawan itu adalah yang ini. Nah, ini kalau ini minus, nah berarti dikalikan adalah ini per ini tapi jadinya positif. Kalau ini minus jadi positif, kalau ini positif, ini jadi minus. Nah, jadi sebenarnya kan ini dibagi ini sama dengan 1 kan. Jadi sebenarnya tidak mengubah nilai sebenarnya ini. Kayak gitu. Nah, sampai sini nanti tinggal dikalikan. Ini kan kayak persamaan kuadrat. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Hasilnya adalah ini. Ini positifnya cuma ada 1 ya. Nah, kemudian tinggal disederhanakan. Nah, dapatlah sampai sini, sampai sini sudah sederhana, baru dimasukkan, ini kalian cari dulu, dibagi tahingganya, dibagi X pangkat tertinggi. Jadi sama kayak gini, nomor 1, setelah udah sederhana, baru kalian lihat pangkat tertingginya berapa, balik lagi ke nomor 1. Jadi setelah kalian kalikan ini, terus kalian sederhanakan, nah balik ke tadi, cara 1, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kita lihat pangkat tertingginya berapa. Ini kan X-nya pangkat 1. Ini X-nya, ini kan ada akar. Berarti kan ini sebenarnya pangkatnya, kasarnya adalah pangkat setengah kan. Nah, 1 dengan setengah tinggian mana? Tinggian 1 kan. Berarti semua dibagi dengan pangkat 1. Maka 7 per X, kemudian min 2X per X, habis ya X-nya jadi tinggal min 2. Nah, agak tricky-nya yang di dalam akar. Nah, akar X plus 7. Nah, kita mau baginya itu masuk ke dalam akarnya. Masuk ke dalam akarnya gini. Berapa? 1 plus 7. X plus 7. Nah, kita mau masuknya ke sini. Cuma kalau kita masukin ke sini, ini kan berarti sebenarnya X-nya pangkat setengah. Padahal kan kita mau membaginya adalah semua dibagi dengan X pangkat 1. Nah, makanya karena ini akar kuadrat, dia di dalam, kita mau bagi dengan X, dan ini posisinya di dalam akar kuadrat pangkat 2 kan sebenarnya, maka dia jadinya X kuadrat. Karena kalau X kuadrat diakarkan kan, kasarnya itu adalah X. Sesuai dengan kita mau bagi dengan X. Paham nggak ini? Yang paham nggak yang ini? Bagian ini. Ini seperti ini. Masih agak rancu sih, Pak. Oke, jadi kan ini mau dibagi semua dengan tapi kalau pangkat tertingginya X tahu ya, katakan ini setengah ya sebenarnya. Jadi semua mau dibagi dengan X. Nah, cuma posisi yang di bawah itu, dia ada di dalam akar kuadrat. Kalau kita taruhnya X gini, berarti kan sebenarnya kita ini bukan dibagi dengan X, tapi dibagi dengan X pangkat setengah kasarnya. Nah, makanya kalau ini akar kuadrat, berarti di mana kalau akar si X ini diakarin adalah X, maka dia adalah 2. Karena kan X pangkat kuadrat diakarin menjadi X kan. Ini karena, nah kalau ininya pangkatnya 3, ingin dibagi dengan X, berarti ini jadinya pangkat 3. Jadi kalian coba aja, kalau kalian masukin X, ini diakarin, kasarnya langsung diakarin aja, nggak perlu yang matematis gimana.
langsung diakarin aja. Oh, ternyata kalau ini X kuadrat, ini menjadi X nih, benar, berarti sesuai kita mau bagi semua dengan X pangkat 1. Tapi kalau misalkan ternyata kalian masukinnya hanya X aja, oh ini kalau diakar jadinya X pangkat setengah, bukan nih, karena harus dibaginya dengan X bawahnya. Kayak gitu. Udah lebih paham? Lumayan, Pak. Oke. Nah, sama yang sebelahnya juga gitu. 3 per X kuadrat. Nah, kemudian tinggal disederhanakan. Ini tinggal 1. Ininya tetap nggak bisa dicoret, tetap. Jadilah yang ini ya. 1 per X ditambah 7 per X kuadrat plus akar 3 per X. Ini ada X-nya ya? Oke, sorry. Ini ada X-nya, jadi bisa dicoret. Nah, sudah dibagi dengan pangkat tertinggi, berarti kalian tinggal masukkan nilai limit X mendekati tahingga ke semua X-nya ini. Berarti ini kan 7 per tahingga, berarti jadinya 0 ya. 0 dikurang 2 per, nah ini 1 per tahingga, 0 juga, ditambah 7 dibagi tahingga adalah 0, jadinya akar 0 adalah 0, ditambah 3 dibagi tahingga, 0 juga, akar 0 adalah 0. Jadinya adalah min 2 per 0. Nah, apapun dibagi 0 adalah tahingga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh sambil dicatat dulu atau screenshot, silahkan. Misalkan itu Ya. akar pangkat X plus 7 min akar pangkat 3X ditaruhnya tuh di bawah. Kasusnya sama nggak? Jadinya apa namanya, bentuk sekawannya fx min gx. Iya. Fx plus gx. Ya, kalau di bawah juga bentuknya bisa dikalikan kayak gitu. Sama. Oh, Nah, nanti sama kasusnya, Pak. sama. Nah, ini kenapa setengah ke depan, nanti saya jelasin berikutnya ya. Ini kan ada angka 2 nih sebenarnya. Kok pindah ke sini, ntar saya jelasin di berikutnya ya. Intinya kalau ada suatu konstanta, ini kan sebenarnya dibagi 2, sama aja sebenarnya dikali setengah ya. Nah, jadi kalau ada suatu bilangan atau suatu konstanta, itu boleh dipindahkan ke luar limitnya. Untuk mempermudah penghitungan. Ups.
Oke, sudah? Oke, sudah. Kita lanjut ya. Oke, ini contohnya. Misalkan ada soal limit n-nya mendekati tak hingga. Fungsinya adalah n dibagi 2n plus 1. Nah, ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya berapa? Pangkat 1. Ya, 1 ya. Berarti semua dibagi dengan n pangkat 1. Jadi ini berapa? Limit n mendekati tak hingga. Ini n dibagi n 1. 2 plus 1 per n. Nah, ini kita masukkan tak hingganya. 1/2 ditambah 1 per tak hingga. Atau sama dengan 1/2 tambah 0 sama dengan setengah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Oke, coba dikerjain. Kalau ini kira-kira hasilnya berapa? Tiga per 5 kan? Ada lagi? Yang lain ada yang dapat? Iya benar. Yang lain ada dapat yang lain? Maaf 3 Pak jawabannya Pak. Tak hingga bukan Pak. Oke, jawabannya tak hingga ya. Hati-hati, ini
di bawahnya kan 3 per jadinya tahun. iya, 3/0 ya. Oke, coba lagi. Jadi pangkat tertingginya berapa? 3. Jadi 3n pangkat 3 dibagi n pangkat 3. Tambah 2n kuadrat tambah n pangkat 3. Tambah 7 per n pangkat 3. N per n pangkat 3 ditambah 5 per n pangkat 3. Nah, ini kita lihat ada yang bisa disederhanakan. Ini habis. Ini tinggal 1. Ini tinggal 2 ya. Maka limit n mendekati tak hingga 3 ditambah 2 per n ditambah 7 per n pangkat 3. Ini berapa? 1 per n kuadrat ya. Ditambah 5 per n pangkat 3. Nah, ini kita masukkan semua. Tahingganya jadi 3 ditambah 2 per tahingga tambah 7 per tahingga per 1 per tahingga ditambah 5 per tahingga. Nah, ini dibagi tahingga kan jadinya 0. 3 ditambah 0 tambah 0, 0 tambah 0. Nah, kalau bawahnya 0 udah pasti tahingga ya. 3/0 maka tahingga. Oke, yang ini ada pertanyaan? Bisa? Oke, kalau ini nanti terputus, nanti join di yang link yang sama ya. Soalnya kayaknya saya lupa setting lisensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya bakal terputus dulu. Tunggu.